Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yudi Septian Dwi Cahyono, Latsar Angkatan 75 dari kelompok 4, akan mempresentasikan tugas individual tentang membuat mind mapping. Subtopik yang saya ambil adalah tentang mind mapping, wawasan kebangsaan, dan nilai-nilai bela negara, yang akan saya presentasikan lewat video berikut ini. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Baiklah, saya mulai penjelasannya. Definisi dari wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecah berbagai persoalan bangsa demi mencapai masyarakat yang adil, aman, makmur, dan sejahtera. Sejarah lahirnya wawasan kebangsaan tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang diawali dari perjuangan para pemuda dan kaum terpelajar sehingga terbentuknya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini juga akhirnya yang mempelopori para pemuda-pemuda Indonesia untuk lebih aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sehingga terbentuklah Kongres Pemuda yang pertama pada tanggal 2 Mei 1926 dan Kongres Pemuda yang kedua pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, di mana pada tanggal 20 Oktober ini akhirnya diperingati menjadi Hari Sumpah Pemuda. Organisasi-organisasi ini akhirnya yang mengawal dari BPU, PKI, dan PPKI dalam proses kemerdekaan rakyat Indonesia. Untuk memahami wawasan kebangsaan ini ada 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara yang harus dipahami. Antara lain, 1. Pancasila, yang nomor 2 adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika, dan keempat adalah NKRI. Selain 4 konsensus di atas, kita sebagai ASN yang berwawasan kebangsaan wajib memahami sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa Indonesia. Identitas bangsa itu terdiri dari 4. Yang pertama adalah bendera, yang kedua adalah bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana bahasa resmi yang dipakai adalah bahasa Indonesia, lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat adalah lagu kebangsaan negara Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Selain wawasan kebangsaan ini, kita harus juga memahami apa yang dimaksud dari nilai-nilai bela negara. Bela negara definisinya adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijawai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar pada UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Sikap bela negara ini juga sudah dimulai sejak awal. Salah satu contohnya adalah ketika ada agresi militer kedua, di mana pada saat itu Belanda berhasil menguasai ibu kota Yogyakarta dan menawan Soekarno-Hatta, ternyata tidak meruntuhkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Buktinya, meski pada hari itu juga akhirnya para bangsa, masyarakat melakukan perang gerilya, dan akhirnya terbentuknya pemerintahan darurat di kota Bukit Tinggi. Dari sejarah-sejarah itu kita bisa mengambil poin pokok di mana nilai dasar bela negara itu terdiri dari beberapa poin. Yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga adalah setia pada Pancasila, yang keempat rela berkorban, sedangkan yang kelima adalah kemampuan awal bela negara. Dari ulasan-ulasan pergerakan kebangsaan dan sejarah bela negara tersebut, maka kita sebagai ASN seharusnya bisa mengaktualisasikannya nilai-nilai bela negara itu dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah misalnya pada poin pertama, cinta tanah air bagi ASN bisa diaktualisasikan misalnya dengan menjaga hal-hal sederhana, misalnya menjaga ancaman kerusakan lingkungan, ancaman pencurian sumber daya alam, ancaman penyalahgunaan tata ruang, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara bagi ASN bisa diaktualisasikan dengan cara menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.
Yang ketiga adalah setia pada Pancasila bisa kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan memegang teguh ideologi Pancasila. Yang keempat, rela berkorban. Sebagai ASN kita bisa mengaktualisasikannya dengan cara melakukan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, dan tepat. Sedangkan yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara bagi ASN bisa diaktualisasikan dengan cara memiliki kemampuan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan dan program pemerintah dengan sebaik mungkin. Demikianlah penjelasan dari saya tentang mind mapping wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.